Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santun dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel Sigit Nurwanto. Seperti biasa, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah nyata. Di episode kali ini, channel Sigit Nurwanto akan bercerita tentang kisah horor, yaitu Istriku Menjadi Tumbal Pesugihan Tetanggaku. Ini adalah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang kepada penulis. Dan penulis ini bernama Om Didi. Ini adalah kisah nyata ya. Dan di sini narasinya bahasa Jawa, dialognya bahasa Jawa. Tapi karena saya kurang fasih membaca bahasa Jawa, akan saya langsung artikan ke bahasa Indonesia aja ya. Oke, kita langsung ke cerita. Pukul 08:10 pagi. Suasana pedesaan Jogja yang sejuk, angin pagi yang menyegarkan terasa membuka paru-paru. Kicauan burung yang pelan beralun pun mengiringi senyuman keluarga ini. Tarian padi yang membajakan mata terasa tak mampu beranjak untuk pergi dari asri rumah ini. Ani, sebut saja ini adalah nama samaran. Seorang ibu muda yang ramah, kalem, soleha, wanita Jawa, pokoknya Jogja banget. Dia adalah istri Atan, sahabat gua. Ini adalah dari sudut pandang penulis. Jadi penulis menceritakan ya. Sudah diantarkan ke sekolah ya, si Revan? Sudah. Hari ini jadi pindahan gak, Bu? Ani mengangguk sambil melanjutkan mengaduk masakan di wajannya. Awal baru untuk keluarga Atan. Mereka akan pindah ke kontrakan baru. Karena sebelumnya mereka tinggal di rumah orang tua Atan. Mungkin karena sungkan dengan orang tua, mereka memutuskan untuk cari kontrakan. Sarapan dulu ya. Iya. Bentar, sekalian ini nanggung. Saya ikut dulu biar nanti tinggal diberangkat. Usai sarapan, Atan dan istri langsung membawa perabotannya ke rumah kontrakan baru. Sebut saja dusun ini di sini dusunnya disamarkan ya. Jadi kita langsung ke pokok cerita. Rumah sederhana yang lumayan untuk ditinggali karena padat penduduk. Dan tetap di suasana desa, sama seperti rumah orang tuanya. Terlihat damai, namun penuh kejanggalan. Kawasan ini termasuk kawasan padat. Hampir semua rumah terisi keluarga. Banyak rumah gedung-gedung besar, megah namun terlihat kosong. Sesekali terlihat seseorang yang menyapu halaman rumah di gedung itu. Tapi bisa dikatakan jarang. Meskipun padat penduduk, tak terlihat saling rukun. Karena mereka tak saling tegur sapa ketika berpapasan. Mungkin mereka adalah orang kaya, batin Atan dan Ani. Singkat cerita, Atan dan keluarga sudah menempati kontrakan barunya. Seminggu pertama, mereka habisin untuk bertamu ke rumah tetangga. Serawung, istilah Jawa yang berarti silaturahmi. Etika menjadi warga baru di desa harus memperkenalkan diri. Meskipun harus dari rumah ke rumah, satu persatu. Tak terasa, sebulan mereka lalui, beberapa kejanggalan mulai mereka pertanyakan ke diri sendiri. Mulai dari setiap malam, jam 1 dini hari, selalu terdengar suara seretan kaki di teras rumah. Uang simpanan yang mendadak hilang, sampai teriakan histeris dari tetangga yang tiba-tiba dan hilang begitu saja. Hari Senin, pukul 9:35 pagi. Permisi,
suara tetangga mengetuk pintu. Ani yang baru mencuci baju pun bergegas membuka pintu. Walah, Bu Asih. Silahkan Bu, masuk Bu. Ah, nggak usah Dek. Ini cuma mau ngasih oleh-oleh. Kemarin habis jalan-jalan dari Malang. Obrolan asik berlanjut. Ani yang teringat cuciannya lalu menghentikan obrolan itu. Dan Bu Asih pun pulang. Semua terlihat wajar. Tak ada keraguan sedikit pun. Ani tak tahu bahwa oleh-oleh itu adalah modus jebakan yang membawa malapetaka untuknya. Selesai mencuci, tanpa ragu Ani pun memakan oleh-oleh itu. Kebetulan apel pemberian Bu Asih terlihat menyegarkan bagi Ani. Pukul 4.00 sore, Atan yang sedari pagi merasa kurang enak hati, terburu-buru pulang dari tempat kerjanya, seolah ada hal yang menunggunya di rumah. Dan benar saja, ketika Atan membuka pintu, terlihat Ani kejang di lantai dan matanya melotot seperti mau lepas. Sontak, Atan pun berteriak meminta tolong. Dan warga yang mendengar pun berdatangan. Anehnya, mereka cuma melihat bukan menolong. Atan yang geram pun menunjuk salah satu warga untuk menelepon rumah sakit. Tolong Pak, teleponin rumah sakit, jangan cuma lihat-lihat aja, seruan Atan. Sampainya di rumah sakit, Ani diperiksa dan anehnya, dokter tak menemukan penyakit atau hal apa yang baru saja menimpa Ani. Heran, geram, dan tak percaya, semua dirasakan Atan. Yang jelas dok, istriku kejang. Kamu bilang gak apa-apa. Tenang mas, tenang. Meskipun saya bilang seperti itu, istri bapak tetap harus dirawat inap karena kondisi melemah. Besok saya observasi lagi, jawab dokter dengan suara tenang. Bingung, emosi, lelah dirasakan Atan. Berbagai spekulasi bermunculan di kepalanya. Guna-gunakah, santetkah, atau hanya sekedar salah makan? Orang tua Ani pun ikut menemani Ani di rumah sakit. Pertanyaan seperti apa, kenapa, bagaimana, muncul. Atan yang masih bingung pun hanya diam dan menitipkan Revan anaknya kepada neneknya. Kemudian dia berjalan keluar. Hanya rokok sebagai teman di malam itu. Menemani sepanjang malam dengan penuh kesedihan. Istri yang selalu tersenyum ramah ketika Atan berangkat dan pulang kerja, sekarang terbujur lemah di dalam ruangan rumah sakit. Seminggu berlalu, kesehatan Ani mulai membaik. Atan pun bergegas menyelesaikan administrasi rumah sakit dan membawa Ani pulang. Ada yang aneh ketika hendak masuk ke dalam rumah. Ani tampak ketakutan tak mau masuk ke dalam rumah. Kenapa mah? Takut ya? Kita pulang ke tempat ibu aja gimana? Seketika itu Atan paham bahwa kemarin ada yang ngerjain istrinya. Karena dalam seminggu memang Ani bungkam soal apa yang menimpanya. Atan pun menyimpan tanya dan hanya harapan semoga baik-baik saja. Atan pun bergegas membawa keluarga kembali ke rumah ibu, orang tua Ani. Kamu belum bilang loh mah, sebenarnya ada apa? Aku khawatir, di pikiranku sudah yang aneh-aneh. Lilih tanya Atan. Nanti aku ceritakan ya. Sekarang yang penting cepat sampai rumah ibu aja. Aku capek, jawab Ani tersenggal karena memang masih pucat wajah Ani kala itu dan lemas. Sesampai di rumah ibu, semua Ani ceritakan tentang siapa dan apa semua ini. Meskipun ragu, Ani tetap mengatakan spekulasinya. Bu Asih, rumahnya kan berjarak 2 gang di tempat kita. Kok aneh gitu ya?
Ini ada yang gak beres. Dengan muka heran, alis yang menyatu, bak emosi yang meyakinkan bahwa ini benar-benar keganjilan gaib. Suara lantang Atan bersamaan langkahnya keluar rumah. Aku mau tanya orang pintar dulu. Ya Mah ya, jangan keluar rumah dulu. Tunggu aku pulang. Emosi, buru-buru, kesedihan mendalam. Takut langkahnya terlambat. Atan menggas motornya sekencang-kencangnya menuju rumah Mbah Jiwo, orang yang diyakini Atan sebagai orang pintar, ahli spiritual alias dukun. Dulu waktu kecil, Atan memang sempat belajar ilmu kebatinan dengan beliau. Maka dari itu, Atan tak ambil pusing langsung menuju ke rumah gurunya itu. Sampai di depan teras rumah Mbah Jiwo, Atan terkejut karena ternyata Mbah Jiwo sudah menunggunya dan bertampang sedih bak orang bela sungkawa. Assalamualaikum. Mbah, saya mau. Belum selesai salam, Mbah Jiwo langsung menyaut. Diam, laki-laki gak cekatan, lamban berpikir. Kenapa ragu? Belajar dari dulu masih gagal paham. Dengan membalikan badan, Mbah Jiwo menjawab salam Atan dengan nada keras. Ternyata Mbah Jiwo sudah menunggu sejak pertama kali Atan melihat istrinya kejang. Tanpa Atan cerita, Mbah Jiwo paham apa yang sedang terjadi, bahkan lebih paham daripada Atan. Ada yang sedang mencari tumbal. Ngerti kamu? Jelas Mbah Jiwo kepada Atan sembari menghidupkan rokok lintingnya. Atan yang sudah ketakutan atas keterlambatan langkah sikapnya hanya menunduk dan gemetar. Tawa menggelegar kencang, ditutup dengan geram raut muka geram Mbah Jiwo. Atan yang terheran karena batinnya terbaca oleh Mbah Jiwo hanya tercengang menatap Mbah Jiwo. Anjing laknat! Teriak Mbah Jiwo sambil menunjuk ke arah depan pintu rumahnya. Atan yang duduk di sampingnya terkaget dan mundur. Sosok anjing berbulu hitam pekat dan sedang mencengkram kepala di kakinya. Besar dan berdiri tegak bak manusia berada di depan matanya. Tak lama, sosok itu lari menjauh. Mengerti kamu, Tan? Tadi adalah sosok yang mencelakakan dan yang mau memakan istrimu. Istrimu sudah jadi sasaran tumbal pesugihan tetanggamu. Aku harus gimana, Bah? Aku nggak mau kalau harus kehilangan Ani. Telatan. Aku cuma bisa menahan, nggak bisa menghilangkan. Sudah terlanjur dalam. Atan yang sok hanya berdiri setengah suku dan meneteskan air mata. Penyesalan yang dalam ia rasakan karena keterlambatan menyikapi situasi. 1 tahun berlalu, Ani yang dari seorang wanita ramah, periang, berubah menjadi wujud tak berdaya, layaknya mayat hidup yang hanya terbujur di kamar dan hanya bisa bernapas. Badan yang kian mengkurus, ujung-ujung tangan dan kaki yang membusuk, menjadi pemandangan setiap hari untuk Atan dan anaknya. Sepulang kerja, Atan ke rumah Mbah Jiwo, niatnya untuk menyudahi derita istrinya. Mbah, sudahin saja, kasihan Ani. Tapi jadi ya Mbah, nyawa dibalas nyawa. Iya, aku sudah ikat anjingnya. Bakal mudah untuk mengembalikan kelakuan jahatnya. Esok harinya, Atan dan keluarga besar mengantarkan Ani ke peristirahatan yang terakhir. Tak disangka istirahatnya menjadi korban kegilaan harta tetangganya. Dan tak diduga pindah kontrakan bisa menghilangkan nyawa.
Tak menunggu lama, seusai pemakaman, Atan langsung ke rumah Mbah Jiwo. Dengan berbagai macam persembahan ritual, Atan sudah mempersiapkannya. Sehari semalam suntuk, tak pindah dari posisi pertamanya duduk. Dan tak henti, Mbah Jiwo bergumam, entah apa yang diucapkan. Atan hanya disuruh untuk fokus, menjaga lilin, dan mengganti dupa ketika habis. Dan tak boleh pergi dari lokasi. Selasa Kliwon, pukul 2:35 dini hari. Tepat 33 jam bersemedi, Mbah Jiwo memuntahkan bulu hitam dari mulutnya dan berkata, "Ambillah kopi hitam di belakangku." Atan yang mendengar itu pun bergegas mengambil kopi. Kopi itu bukan diminum, melainkan buat kumur kemudian disemburkan ke muka dan badan Atan. "Sudah selesai, nak. Nanti setelah subuh ikut aku ke sawah." Atan menunduk dan menganggukkan kepala, seolah paham bahwasannya nanti pagi-pagi buta akan diperlihatkan sosok asli sang pelaku pesugihan. Atan pun langsung membersihkan peralatan ritual dan membasuh diri dengan air bertabur kembang. "Ayo nak, tak kasih tahu wujud aslinya." "Iya Mbah." Berdua berjalan menuju pesawahan di dekat rumah kontrakan Atan. "Sudah saya bakar rumahnya, sudah saya bunuh anjing wanitanya. Tinggal kamu gimana, anak dan suaminya sekalian." "Gak usah Mbah, biarkan yang hidup ngerasain apa yang aku rasakan." Dari kejauhan tampak sekerumunan petani di tengah sawah. Mereka berdua pun mendekat dan memastikan sosok manusia setengah anjing tergeletak mati di tengah sawah. Ini wujud pelaku pesugihan di desa ini. Rumahnya sudah saya bakar. "Ayo bareng-bareng, kita usir penghuninya sekarang." Seruan Mbah Jiwo ke petani-petani yang berkerumun. Mereka pun mengikuti perintah dukun itu dan menuju rumah megah yang sudah kosong terbakar api goib. Konon api goib membakar tapi tak nampak. Suami dan anak-anak Bu Asih sudah di depan rumah. Mereka hanya terdiam kosong, tak bergeming sedikit pun ketika diteriaki salah seorang warga, "Pergi kamu dari sini." Tanpa suara, keluarga Bu Asih jalan menjauhi kerumunan warga. Ada yang memukul, ada yang meludahi, ada yang sekedar mencela, tapi seolah kebal. Keluarga itu hanya jalan kosong menuju sawah dan menggendong ibunya yang sudah tak berwujud manusia itu pergi, dan pergi begitu saja. 3 bulan setelah pengusiran itu, teman gua si Atan masih shock. Dia tak mau kerja, hanya melamun di depan teras rumahnya. Dan gua sebagai teman hanya bisa support untuk move on. Jangan terbelenggu. Yang sudah terjadi menjadi pelajaran untuk jangan diulangi kesalahan. 4 tahun berlalu, dan sekarang Atan sudah bekerja lagi. Dan dia sudah memiliki istri lagi. Dan sungguh tak disangka, istrinya yang sekarang sangat mirip dengan Ani. Semua masih menjadi misteri, dan gua nggak bisa mengulik lebih jauh soal kelanjutan keluarga Atan. Dan hikmah dari semua ini adalah, jadilah pria sejati yang selalu cekatan dalam mengambil sikap, apalagi untuk keluarga. Prioritas utama kenyamanan, keamanan keluargamu. Dengan cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, darinya semua berawal dan berakhir. Semoga teman-teman yang melihat dan mendengarkan cerita ini bisa mengambil hikmah. Akhir kata, saya Om Dil pamit. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.